warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa pembelajar yang hebat. Apa kabar? Puji Tuhan, semoga semakin sehat dan bahagia siswa-siswa cerdas kelas 12A keperawatan. Ya, puji syukur kehadirat Tuhan karena berkat anugerahnya hari ini, Kamis tanggal 26 Agustus 2021, kita akan memulai kelas Google Meet. Pada pertemuan sebelumnya, kalian mengumpulkan pertanyaan terkait materi HIV/AIDS yang sudah dibaca dan memberikan tanggapan tentang artikel yang ada dalam LKPD halaman 2. Baik, sebelum kalian memulai pelajaran, silakan DH Hastari untuk memimpin doa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih DH Hastari yang sudah memimpin doa di kelas IPPD ini. Yuk, ya silakan siswa kelas 12A yang keren menjawab sambil menyanyikan lagu ini saat Bu Dita panggil nama kalian ya. Ada Madike, Lita, Marcella, semuanya yuk. Aku mempesona. Oke, coba ayo posisikan tubuh kalian sesuai dengan standar K3LH saat belajar di depan komputer, laptop, maupun gadget kalian ya. Seperti gambar yang nampak di sini. Ayo, bagaimana? Apakah posisi kalian sudah sesuai dengan pedoman K3LH yang sudah Ibu sampaikan ini? Sudah, Ibu. Nah, oke. Yuk, sekarang masuk ke ice breaking. Ada berapa jumlah wajah yang kalian lihat di gambar pohon ini? Ada 10, Bu. Ada 10. Good, Afid. Ibu akan mengajak ke tahap selanjutnya, yaitu apersepsi. Coba silakan Madike. Terima kasih Bu, mohon izin menjawab. Setelah saya mengamati gambar ini, saya menganalisa ini adalah gambar seseorang yang mengalami HIV/AIDS dan dijauhi oleh orang sekitarnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa gambar ini dapat mewakili kehidupan sosial ODA atau orang dengan HIV/AIDS yang masih sering mengalami diskriminasi dan stigma negatif di lingkungan masyarakatnya. Wah, bagus sekali pendapat yang disampaikan oleh Madike. Diskriminasi macam apakah yang dialami oleh ODH, orang dengan HIV atau AIDS ini, Bu? Wah, bagus sekali pertanyaan yang kritis dari Arina. Macam-macam diskriminasi yang diterima oleh ODH atau orang dengan HIV/AIDS, yaitu tidak mendapatkan pekerjaan, dijauhi oleh keluarga. Nah, untuk itulah kita di hari ini berada di kelas IPPD online dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar 3.13 tentang menerapkan pemeriksaan penyakit sistem imun dan 4.13 melakukan pemeriksaan penyakit sistem imun, yaitu setelah kalian mengamati PowerPoint, video pembelajaran, mengerjakan LKPD dan diskusi presentasi, kalian sebagai peserta didik dapat menganalisis pengertian, penularan, perjalanan infeksi, gejala, pencegahan, dan jenis pemeriksaan HIV/AIDS dengan tepat, cermat, laksanakan pemeriksaan penyakit atau gangguan HIV/AIDS pada sistem imunitas dengan tepat, cermat, dan disiplin. Ya, perlu saya komunikasikan bahwa di dalam kegiatan pembelajaran ini mulai dari awal, pertengahan, dan akhir ada penilaian keterampilan. Penilaian sikap dengan menggunakan lembar penilaian sikap dan penilaian pengetahuan dengan soal pilihan ganda di akhir pembelajaran ini yang akan saya sampaikan melalui Mentimeter. Are you ready guys? Oke guys, langkah pertama di pembelajaran kita hari ini adalah fase 1 orientasi masalah. Di kegiatan ini, Ibu akan mengajak kalian untuk orientasi atau mengenal permasalahan terkait HIV/AIDS dengan cara silakan kalian menelaah LKPD lembar kerja peserta didik tentang HIV/AIDS yang telah dibagikan sebelumnya melalui Google Classroom. Setelah saya menelaah tentang HIV/AIDS setelah bahan ajar yang sudah dibagikan di GC, saya mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Pertanyaan saya, bagaimanakah pengertian HIV/AIDS agar mudah untuk kami menjelaskan kembali ke masyarakat umum? Oke, good.
Selain pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan teman-teman, saya juga ingin menanggapi tentang asas diskriminasi klien dengan HIV atau AIDS. Seharusnya tidak boleh terjadi karena justru akan membuat seseorang tidak mau melakukan tes darah, tidak mau mencari pertolongan kesehatan atau takut untuk memberitahukan status HIV-nya kepada orang lain. Akibatnya, makin banyak penularan HIV terjadi karena orang tidak mau tahu akan status HIV-nya dan makin banyak orang dengan AIDS yang tidak memperoleh pengobatan, perawatan, dan dukungan yang semestinya. Wow, keren banget. Beri aplaus dong. Ya. Sungguh mempesona ya. Kalian semua hebat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan kritis terkait HIV/AIDS. Nah, dari sana coba kalian rumuskan apa sih yang menjadi problem atau masalah terkait HIV/AIDS. Orientasi masalah yang kami dapatkan yaitu tentang masyarakat yang masih memberikan stigma negatif atau bertindak diskriminasi terhadap ODHA. Good job! Kalian sudah mengenali masalah dengan baik. Sekarang, mari kita masuk ke tahap atau fase kedua, yaitu pengorganisasian siswa. Siap, Bu. Semangat, Kakak. Oke, siswa-siswa yang berbahagia, kita masuk fase 2, yaitu pengorganisasian siswa ya. Di fase ini Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menentukan ketua masing-masing kelompok. Yang kelompoknya kemarin sudah dibentuk saat pertemuan asinkronus melalui Google Classroom. Kelompok 5 saya Bu Keisa ketuanya. Mantap. Oke, good. Kalian sudah mengorganisasikan kelompok lengkap dengan ketuanya. Baik, sekarang saya akan mengorganisasikan pemikiran kalian tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD sebagai panduan kalian dalam penyelesaian masalah terkait HIV/AIDS yang sudah kalian ketahui masalahnya tadi di fase 1. Mantap. Ya. Dengan bantuan LKPD di halaman tersebut, nanti kalian akan berdiskusi secara berkelompok untuk menganalisa bagaimana sih penyelesaian masalah. Hasil diskusi tentang rencana tindakan dan penjelasannya dapat dituliskan di kolom yang sudah disediakan di LKPD halaman 3. Setelah selesai, kalian akan mempresentasikannya dan saling memberikan pendapat terhadap hasil presentasi kelompok lain. Bagaimana? Bisa dipahami penjelasan yang Ibu sampaikan ini? Bisa Good, silakan sekarang kalian masuk ke fase 3, yaitu fase bimbingan penyelidikan. Ya, di fase 3 ini, Ibu akan membimbing penyelidikan yang kalian lakukan baik secara individu maupun kelompok untuk menyelesaikan masalah. Silakan kalian secara mandiri bersama kelompok mengamati dengan seksama materi HIV/AIDS melalui media YouTube dan PowerPoint yang sudah saya berikan di Google Classroom maupun melalui sumber internet lainnya. Bagaimana jika rencana tindakan kita untuk mengatasi stigma negatif terhadap ODHA adalah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait konsep HIV/AIDS, terutama tentang penularannya? Saya setuju, Vin, agar masyarakat juga dapat mengetahui penyebab HIV, sehingga yang dihindari adalah virusnya, bukan orangnya. Bagaimana Bu Dita, apakah diizinkan memberikan penyuluhan semacam itu? Wah, itu ide bagus. Selain itu, kalian juga dapat menyisipkan pesan ke masyarakat agar tetap memberdayakan orang terinfeksi HIV itu sebagaimana masyarakat lainnya yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, perlu tetap diingat ya untuk menegakkan protokol kesehatan bila ingin memberikan penyuluhan kesehatan secara langsung karena sekarang masa pandemi COVID-19. Terima kasih Bu. Apabila kondisi belum kondusif, kami berikan penyuluhan secara daring melalui Zoom. Wow, mantap! Ide kalian kreatif sekali. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah juga sudah selesai berdiskusi? Alhamdulillah. Puji Tuhan, siswa-siswa yang hebat, kita sudah masuk ke fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Silakan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Suryandi dari perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai
rencana tindakan kita untuk mengatasi terhadap ODHA. Pemberdayaan klien HIV atau AIDS yang bermaksud memberikan dukungan emosional dan memberikan dorongan menjalani hidup dengan keadaan yang ada. Wah, bagus sekali rencana tindakan yang diberikan kelompok kecil. Akan kami tambahkan dalam rencana tindakan di kelompok kami. Dan saya mewakili kelompok 5 ingin menyampaikan bahwa selain penyuluhan dan pemberdayaan klien HIV atau AIDS di masyarakat, kita juga dapat mengajak semua anggota masyarakat untuk tidak mendiskriminasi orang terinfeksi HIV atau AIDS, baik dari segi pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan semua aspek kehidupan. Terima kasih. Good. Nova sudah memberikan tanggapan. Wow, keren! Pengembangan dan penyajian hasil karya melalui presentasi dan pemberian feedback dari kelompok lain sudah kalian lakukan. Baiklah siswa-siswa yang keren, kita masuk fase 5, problem solving. Di sini kalian akan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Silakan kalian menelaah materi apa yang telah dipelajari melalui LKPD. Melalui LKPD ini saya bersama kelompok dapat mempelajari mengenai pemecahan masalah dari HIV. Benar sekali, pemecahan masalah tersebut sesuai pada referensi yang terdapat di e-book tentang informasi dasar HIV/AIDS halaman 12 dan di buku Kader Pemberdayaan. Oke, good. Devisa Smitai. Ya Bu, kami juga masih mengalami miskonsepsi tentang jenis-jenis pemeriksaan tes HIV. Baik, saya akan mengklarifikasikan miskonsepsi yang terjadi selama kegiatan dan menjawab pertanyaan radar. Pertanyaan itu saling terkait dengan materi pemeriksaan HIV/AIDS. Ya, tes adalah cara terbaik untuk menentukan apakah seseorang itu memiliki HIV atau tidak. Saya memberikan apresiasi penghargaan kepada kelompok 3 dan 5 yang aktif dalam pembelajaran ini. Baiklah, sebelum kegiatan ini diakhiri, mari kita melakukan refleksi kesimpulan pembelajaran hari ini. Coba komunikasikan di Google Meet sekarang ini ya, tentang apa sih yang kalian pelajari hari ini? Oke, bagus sekali. Beta sudah merefleksikan mengenai apa yang dipelajari hari ini. Nah, sekarang refleksi berikutnya, apa yang kalian paling sukai dari pembelajaran hari ini? Materi saya juga menjadi lebih paham dan mengerti apabila pelajarannya kita lakukan ini, Bu. Ya, terima kasih Claresta. Berikutnya apa sih yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Sudah paham, Bu. Oke, puji Tuhan. Kalau gitu, mari kita ambil kesimpulan tentang hasil pembelajaran hari ini ya, Nak. Setelah pembelajaran ini, dapat kita simpulkan bahwa tentang konsep HIV atau AIDS, tentang pengertian HIV atau AIDS, pencegahan, pengobatan, sangat penting untuk mengatasi permasalahan HIV atau AIDS. Benar sekali, Nak. Kesimpulan hasil pembelajaran hari ini, kalian bersama kelompok telah melakukan problem solving atau pemecahan masalah terkait diskriminasi ODHA, orang dengan HIV/AIDS. Ibu bangga dengan kalian semua. Baik, siswa-siswa pembelajar yang hebat, yuk sekarang masuk ke Mentimeter untuk menguji analisa kalian tentang konsep HIV/AIDS yang sudah kalian dapatkan. Ya, pertanyaan pertama, Tuan B, diare kronis, demam, ada pembengkakan kelenjar getah bening, berat badan semakin hari semakin menurun. Diagnosis medis apakah yang tepat? Paling banyak jawabnya tentu adalah AIDS. Oke, good. Baiklah siswa-siswa pembelajar yang hebat, saya senang membersamai kalian. Ingat, problem solving yang kalian berikan merupakan karya hebat untuk pemecahan masalah tentang kasus diskriminasi dan stigma negatif terhadap ODHA, orang dengan HIV/AIDS di tengah masyarakat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya hari Rabu tanggal 31 Agustus 2021 dengan pokok bahasan COVID-19. Ingat, tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baiklah, kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai.
Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.